Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Han Yulia, selaku perwakilan dari Bikero akan membuka presentasi kami pada pagi hari ini. Di sini kita memiliki visualisasi data di mana pendidikan terakhir driver Gojek yang telah kami wawancarai kemarin itu memiliki presentase sebesar 38,8% di jenjang pendidikan terakhirnya yaitu SMA dan 22,5% itu ada di SMK. Lalu visualisasi data yang selanjutnya yaitu ada rata-rata pemasukan per bulan di mana 19,2% yaitu dengan angka 4 juta driver memiliki pemasukan selama 1 bulan. Dan selanjutnya ada kesesuaian upah di mana 58,2% merasa sesuai dengan upah yang telah mereka dapatkan. Dan 37,1% driver merasa upah yang diterima tidak sesuai. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pendapatan di mana 34,7% yaitu ada pada poin disiplin dan pelayanan. Lalu selanjutnya ada program pemberian bonus, itu ada pada presentase 96,4%, di mana driver berkata bahwa ada bonus yang mereka dapatkan dari pihak Gojek. Bentuk bonusnya sendiri itu ada pada presentase 78,7% yaitu berupa uang. Paling banyak memberikan bagi hasil ada pada presentase 50,19% pada fitur GoFood, di mana driver merasakan fitur inilah yang paling banyak memberikan hasil. Lalu ada pengaruh rating. Pengaruh rating ada pada presentase poin 95,6%, di mana pengaruh rating ini dirasa sangat mempengaruhi driver dalam performa maupun pelayanan yang ada. Lalu ada fasilitas yang didapatkan. Ada pada presentase 74,4% di mana driver mendapatkan fasilitas dari Gojek, dan ada juga driver yang mengatakan tidak mendapatkan fasilitas ada pada presentase 25,6%. Perlindungan driver 79,2% menjawab ada. Driver beranggapan bahwa adanya perlindungan dan tunjangan yang diberikan Gojek kepada para mitra driver. Kepuasan fasilitas ada pada 72,4%, yaitu di mana driver merasa puas dengan fasilitas yang diberikan. Pemberian asuransi dengan syarat itu ada pada presentase 43,6%, di mana driver tidak bisa memutuskan antara setuju atau tidak dengan adanya pemberlakuan pemberian asuransi bersyarat yang Gojek berikan. Adanya mekanisme komplain, di mana 81,6% dari driver ini mengetahui adanya mekanisme komplain mengikuti program swadaya. 81,8% driver mengikuti program swadaya dari Gojek, tetapi ada juga driver yang tidak mengikuti program tersebut, yaitu dengan presentase 17,3%. Lalu ada mengetahui program swadaya, 96,6% tahu adanya program swadaya. Gojek digambarkan sebagai pahlawan, 62,1% tidak tahu bahwa driver ini digambarkan oleh Gojek sebagai pahlawan di sosial medianya. Sedangkan 37,9% driver mengetahui isu tersebut. Selanjutnya ada Gojek memperlakukan driver sebagai pahlawan, 80,4% merasa belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan problem statement yang sudah kami miliki, yaitu di sini kami menemukan kurangnya pemahaman atau mutual understanding antara perusahaan dan para driver mengenai perubahan sistem yang menghambat kesejahteraan driver. Dan di sini kami memiliki SMART objektif, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran antara perusahaan dengan driver mengenai prosedur serta layanan yang ditetapkan oleh Gojek sebanyak 40% dalam kurun waktu 1 tahun. Dan di sini objektifnya adalah yang pertama memberikan sosialisasi secara rinci kepada driver mengenai semua prosedur layanan dalam aplikasi agar dapat lebih optimal. Dan yang kedua, menyediakan fitur di aplikasi Gojek untuk driver agar mengetahui berita terkini maupun informasi penting yang harus diketahui oleh driver. Ketiga, memberikan informasi bertahap kepada mitra Gojek. Dan key message yang kami miliki yaitu mengutamakan kenyamanan dan tidak merasa rugi untuk semua pihak. Maka kami memberikan key message semua bisa dapat untungnya. Jadi kedua belah pihak bisa dapat merasakan keuntungan yang sama dan tidak merasa adanya kekurangan satu sama lain. Dan di sini tagline kami adalah an ojek every need dan pasti ada jalan.
Di sini kami memiliki program yang pertama itu adalah sosialisasi, prosedur, dan sistem pelayanan Gojek. Nah, di sini programnya itu kegiatan yang bergerak untuk memberikan penjelasan mengenai semua ketentuan prosedur yang berlaku dan membantu driver dalam memahami sistem pelayanan yang disediakan oleh Gojek. Tujuannya mengedukasi driver mengenai apa saja layanan program yang diberikan Gojek dan seperti apa penggunaannya. Dampaknya, driver mengetahui informasi prosedur dan sistem pelayanan Gojek serta driver berpartisipasi dalam program Gojek untuk driver. Yang kedua, ada driver prestasi, yaitu sebuah program apresiasi terhadap driver Gojek yang telah berpartisipasi baik dan memiliki kinerja bagus dalam bekerja, dan dilakukan secara berkala di akhir bulan dengan pemberian hadiah tambahan uang atau barang sembako atau kebutuhan. Untuk pemilihan driver ditentukan dari rekomendasi karyawan perusahaan. Tujuannya mengapresiasi kinerja driver selama sebulan bekerja dan hal tersebut merupakan bentuk penghargaan dari perusahaan kepada driver. Dampaknya, driver mendapat apresiasi oleh perusahaan serta memberikan tambahan di luar bonus dan pendapatan sehari-hari. Hal ini juga bisa menambahkan semangat kerja driver dan tidak merasa adanya kekurangan kesejahteraan yang diberikan oleh Gojek sendiri. Di sini ada KPI program, bisa dilihat sendiri. Dan di sini ada timeline dari Januari hingga September untuk sosialisasi prosedur pada bulan Februari, April, Juni, dan Agustus. Sedangkan driver prestasi seperti yang kita tahu dan yang saya jelaskan tadi yaitu setiap bulan. Ini ada risk management yang untuk sosialisasi possible crisis-nya itu. Sekian dari Bikero, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.